Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi. Berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dalam rangka perjalanan ritual dan wisata religi, mengembara, berkelana, menuju makam-makam keramat aulia Allah. Insya Allah akan saya datangi semuanya makam-makam keramat seluruh Indonesia ini. Saya akan datangi dan ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Semoga dengan hadirnya konten ini akan menambah wawasan kita akan kekayaan hasanah Nusantara ini, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana para ulama-ulama kita dulu dalam menyebarkan agama Islam di bumi yang tercintai ini, bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di negeri yang kita cintai ini, bagaimana para aulia Allah dulu berjuang dalam proses menyebarkan agama Islam di bumi yang kita cintai ini dengan damai dan tentram, dan Islam bisa diterima di segala lapisan kalangan masyarakat sampai saat ini menjadikan Islam menjadi agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan Islam benar-benar menunjukkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, malam ini bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX, meluncur membelah pekatnya malam dengan terpaan dinginnya angin malam menuju ke pusat kota Kabupaten Lamongan, ke makam keramat wali Allah, aulia Allah, Mbah Hadi atau Mbah Lamong, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Temenggung Surojoyo, yang tepatnya berada di kota Lamongan, di Kelurahan Temenggungan, di tengah-tengah padatnya penduduk Kelurahan Temenggungan. Sahabatku, para pecinta wisata religi, melalui jalanan Lamongrejo inilah, dari Tugu Adipura Kencana kita masuk ke selatan menuju alun-alun, terus berjalan lurus dengan suasana malam kota Lamongan yang bertebaran kafe-kafe atau warung-warung kopi khas Lamongan. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, dalam dinginnya malam menambah keasikan dalam perjalanan ini luar biasa, subhanallah. Terus masuk ke dalam kota, sebelum alun-alun ada lampu merah, kita belok ke kanan, lampu merah kita belok ke kanan sekitar 200 atau 300 meter dari lampu merah arah ke barat ada gang kecil. Kita memasuki gang tersebut untuk menuju makam keramat Mbah Lamong yang berada di Kelurahan Temenggungan, Kota Lamongan, Jawa Timur. Melalui gapura gang inilah kita masuk menuju ke komplek makam keramat Mbah Lamong. Gang ini hanya bisa diakses dengan sepeda motor karena sempitnya gang. Roda 4 harus parkir di luar atau di jalan, baru jalan kaki menuju lokasi makam. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama,
Maka makam aulia Allah serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, inilah komplek makam keramat Balamong atau Temenggung Surojoyo. Kita parkirkan sepeda motor di sini, baru di dekat gapura makam keramat Balamong, getaran mistis, kekuatan gaib, energi yang keluar luar biasa besarnya, subhanallah, memasuki gapura makam untuk menuju ke dalam cungkup bangunan makam keramat Balamong atau Temenggung Surojoyo. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, dengan berjalan kaki kita menuju ke tempat keramat cungkup bangunan makam keramat Balamong atau Temenggung Surojoyo yang berada di Kelurahan Temenggungan, Kota Lamongan, Jawa Timur. Inilah makam keramat Balamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makam atau makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Malam ini kita berada di makam aulia Allah, wali Allah, yang lebih dikenal dengan nama Balamong atau Temenggung Surajaya, atau yang lebih keren lagi Temenggung Surojoyo. Beliau adalah Adipati Kabupaten Lamongan pertama, Adipati Lamongan pertama, dan beliau dilantik langsung oleh Kanjeng Sunan Prapen, cucu dari Kanjeng Sunan Giri. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi berziarah keliling Nusantara ini ke makam-makam para aulia Allah ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, Ijen Tata. Para pemirsa semuanya dirahmati oleh Allah dimanapun berada, biar lebih jelasnya mengenai Kota Lamongan pada zaman kerajaan Majapahit dulu yang masih dipimpin oleh Raden Wijaya sampai Raja Hayam Wuruk, Lamongan sudah menjadi daerah yang strategis, daerah penghubung antara ibu kota kerajaan Majapahit yang berada di Trawulan dengan pelabuhan terbesar skala itu, yaitu pelabuhan yang berada di Tuban yang lebih dikenal dengan Pelabuhan Ambang Putih. Sahabatku, para pecinta wisata religi, diduga kuat jalan purbakala tersebut mulai dari Desa Pamutan yang berada di selatan Gunung Ketungwangi, Sumbersari, Pasar Legi, Ngimbang, Lulu, Modo, Grada, terus ke utara hingga Gunung Pegat yang berada di Lamongan, baru memasuki wilayah Kabupaten Tuban saat ini dan sampai di pelabuhan terbesar saat itu, yaitu Kambang Putih yang berada di pesisir Tuban, Jawa Timur. Siapa sosok Mbah Lamong sendiri sedikit simpang siur, tapi kebanyakan menyatakan Mbah Lamong mempunyai nama asli adalah Mbah Hadi yang berasal dari Cancing, daerah Ngimbang. Beliau adalah murid dari Kanjeng Sunan Giri II, putra dari Sunan Giri Sepuh. Beliau saking hebatnya dalam membaca suasana, mengkaji agama Islam, dan memiliki kepandaian yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah Lamongan mendapatkan kesempatan untuk menjadi adipati yang penuh, oleh karena itu Bahadi langsung dilantik oleh Kanjeng Sunan Prapen atau pemimpin Giri Kraton waktu itu yang keempat menjadi Adipati Lamongan
yang sah dan tertulis sebagai Adipati Lamongan yang ketiga. Mbah Lamong sendiri adalah nama panggilan buat Mbah Hadi karena pandainya beliau dalam ngomong atau ngomong. Oleh karena itu, akhirnya daerah ini disebut dengan sebutan Mbah Lamong atau manusia yang pandai ngomong. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya yang dimanapun berada, karena begitu pesatnya perkembangan Lamongan waktu itu, dalam perkembangannya wilayah Lamongan menjadi incaran penjajah Portugis yang ingin menguasai pantai utara dan menjajah Pulau Jawa. Di kemudian hari, Sunan Giri memandang wilayah Lamongan sebagai lokasi yang strategis, namun rawan karena dilalui oleh Bengawan Solo, yang memungkinkan kapal-kapal besar penjajah bisa masuk ke dalam wilayah Lamongan melalui aliran sungai Bengawan Solo. Oleh karena itu, secepatnya memerintahkan Mbah Lamong atau Mbah Hadi waktu itu menjadi Adipati Lamongan dan mempersiapkan segala sesuatu dalam menangkal dan menangkis penjajahan waktu itu oleh Portugis. Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya Kanjeng Sunan Giri IV atau Sunan Prapen mengumumkan dan mengangkat Mbah Hadi atau Mbah Lamong menjadi temenggung atau adipati di wilayah Lamongan. Kisah ini terjadi sekitar tanggal 26 Mei 1569. Akhirnya Mbah Hadi atau Mbah Lamong sendiri mendapatkan gelar dari Kanjeng Sunan Prapen atau Sunan Giri IV menjadi temenggung Surojoyo. Dan sosok Mbah Hadi sendiri wafat pada tahun 1607 Masehi. Makam atau pusaran Mbah Hadi sendiri berada di sebelah utara musola Mbah Lamong sendiri yang masuk wilayah Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Kota Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Terdapat jalan penghubung antara musola dengan makam Mbah Hadi yang berada di bangunan terkunci. Sementara di komplek luarnya juga terdapat sejumlah makam-makam pengikut beliau dengan tulisan nisan. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabatku para pecinta wisata religi, makam keramat Mbah Lamong ini juga ditetapkan sebagai situs peninggalan sejarah Kabupaten Lamongan. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Kita hadir di makam keramat Mbah Lamong ini. Kita berziarah dengan niatan lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini, kita datang di sini dengan membaca Yasin Tahlil Istighosah yang berkah barokahnya, pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, Mbah Boyet yang canggah, leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam hidup panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan Yasin Tahlil Istighosah Fadilah berkah barokahnya. Kita kirimkan kepada seluruh aulia Allah, wabil khusus aulia Allah Sekebul Karomah yang berada di sini, yaitu Mbah Lamong atau Temenggung Surojoyo. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Jadi kita hadir di sini, kita mendoakan semuanya, mendoakan orang tua kita, mendoakan leluhur kita semuanya, termasuk para ulama, para kiai, para aulia Allah. Kita mendoakan semuanya, semoga ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi bagi pemirsa semuanya yang kurang mengerti, kita hadir di sini mendoakan semuanya.
kita tidak pernah meminta, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, karena meminta dan memohon, berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tiada tara, Tuhan yang maha satu. Sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, di dalam komplek makam keramat Balamong ini, di sisi luar dari cungkup bangunan makam keramat Balamong, banyak sekali terdapat makam-makam lainnya yang kemungkinan besar adalah pengikut beliau serta keluarga beliau yang letaknya di luar komplek, di luar cungkup bangunan makam keramat Balamong itu sendiri, tanpa ada tulisan lisan satupun. Oleh keterangan dan dimungkinkan, makam-makam di sekitar cungkup bangunan makam keramat Balamong adalah santri dan keluarga besar beliau. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, insya Allah dengan kita sering berziarah kubur, kita akan selalu mengingat akan kematian. Dengan kita akan mengingat akan kematian, insya Allah kita akan jauh lebih khusyuk dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita akan takut sekali untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengingat kematian, kita akan berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita akan jauh lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik, Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, ziarah ke makam-makam keramat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di makam keramat Balamong ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya, religi mantap. Ijen tata.